billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Difirmankan oleh Allah, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan, air pun disurutkan, dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, yang dikatakan kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Pada ayat ini diterangkan bahwa air bah atau topan melanda permukaan bumi yang memancarkan mata air yang meluap-luap, ditambah dengan curahan air hujan yang berlimpah-limpah, dan kapal Nabi Nuh alaihissalam itu berlayar mengarungi lautan yang bergejolak dengan dahsyat, dan belum diketahui kapan hal itu akan berakhir. Kemudian tibalah saatnya Allah memerintahkan bumi supaya menyerap air yang dipancarkannya, dan memerintahkan langit supaya menghentikan curahan hujannya, sehingga air pun surut dan perintah Allah diselesaikan dengan sempurna. Dan orang-orang kafir dari kaum Nuh alaihissalam itu tenggelam semuanya. Kemudian kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Kemudian pada akhir ayat ini Allah mengutuk orang-orang kafir dengan firman-Nya, binasalah orang-orang yang zalim. Maksudnya peristiwa topan itu adalah untuk membinasakan orang-orang zalim kafir yang jauh dari rahmat Allah, karena kezaliman mereka dan tidak mau bertobat serta kembali ke jalan yang benar. Peristiwa banjir besar zaman Nabi Nuh ini tentu tidak menenggelamkan seluruh permukaan bumi, tetapi terjadi di suatu daerah yang sangat luas di Laut Mata dan sekitarnya yang memang lebih rendah dari permukaan air laut. Wa nata Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nuh memohon kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Pada ayat ini diterangkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Tuhan agar anaknya yang bernama Kan'an atau Yam diselamatkan dari topan itu, karena anaknya itu adalah termasuk keluarganya, dan Allah telah menjanjikan bahwa keluarganya akan diselamatkan dari topan, dan janji Allah adalah benar, tidak berubah, dan Ia adalah hakim yang paling bijaksana dari segala hakim. Doa Nabi Nuh alaihissalam itu terjadi sebelum anaknya tenggelam, sesudah ia memanggil dan mengajaknya supaya turut masuk ke dalam kapal itu. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam tidak mengetahui bahwa ia setelah diperintahkan Allah membuat kapal masih diperkenankan memohon doa bagi orang-orang kafir, sedang anaknya sudah nyata-nyata membangkang tidak mau diajak masuk ke dalam kapal, tetapi ia belum yakin bahwa anaknya itu termasuk orang-orang kafir yang harus turut ditenggelamkan, apalagi ia didorong oleh perasaan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amal
amalun ghairu sholihin fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah menolong permohonan Nuh alaihissalam, bahwa Allah itu menolak permohonan Nabi Nuh alaihissalam agar anaknya Kan'an bisa lepas dari azab topan itu. Allah menerangkan bahwa Kan'an yang enggan masuk kapal itu tidak termasuk keluarganya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diselamatkan dari topan karena anak itu telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ia tidak mau turun masuk ke dalam kapal dan tidak mau menerima petunjuk yang benar, walaupun petunjuknya itu datangnya dari ayahnya sendiri yang telah menjadi Rasul Allah. Ia tetap keras kepala dan membangkang bersama dengan orang-orang kafir lainnya dan harus ditenggelamkan di waktu topan itu. Allah tidak membeda-bedakan sesama manusia melainkan dengan takwanya, tapi memandang warna kulit bangsa dan keturunannya, tanpa memandang warna kulit bangsa dan keturunannya. Allah melarang Nabi Nuh alaihissalam memohon kepadanya tentang sesuatu yang belum diketahuinya dengan yakin bahwa permohonan itu sudah wajar dilakukan atau tidak. Selanjutnya Allah memperingatkan Nuh alaihissalam supaya ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang jahil yang dikemukakan atau tidak. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Nuh supaya ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang jahil yang memohon sesuatu kepadanya menurut keinginan nafsunya atau tidak keuntungan keluarga dan kekasihnya tanpa mengetahui apa yang boleh dan patut diminta. Ayat yang ini mengandung beberapa hukum dan petunjuk antara lain. Yang pertama, tidak boleh memohon kepada Allah tentang sesuatu yang tidak wajar, yang bertentangan dengan sunat Allah, atau yang belum diketahui bahwa permohonan itu wajar atau tidak. Yang kedua, setiap orang yang menentang kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya akan mendapat balasan siksa. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku, dan tidak menaruh balas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Pada ayat ini diterangkan anggapan Nabi Nuh alaihissalam terhadap teguran Allah yang berisi penolakan atas permohonannya agar anaknya Kan'an diselamatkan dari topan. Demikianlah setelah Nabi Nuh alaihissalam mengetahui dari Allah hakikat anaknya itu, maka ia memohon ampun kepadanya tentang kekhilafan dan kesalahannya dalam memohonkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ia berlindung kepada Allah supaya dapat menjaga dirinya agar tidak menyampaikan permohonan yang sifatnya serupa dengan kesalahannya itu. Pada akhir permohonan ampun itu, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, ia menyatakan penyesalan kepada Allah. Jika kesalahannya tidak diampuni Tuhan, niscaya ia termasuk golongan orang yang merugi. Sebab kesalahannya itu hanya didorong oleh perasaan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan ingin supaya anaknya mendapat rahmat Allah.
Qila ya Nuhu bisalamin minna. Qila ya Nuhu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Dikatakan melalui wahyu, wahai Nuh, turunlah dari bahteramu dengan penuh keselamatan dari kami dan penuh keberkahan atasmu, serta umat-umat mukmin yang bersamamu. Ada pula umat-umat kafir yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab dari kami yang sangat pedih. Ayat ini menerangkan bahwa setelah kapal itu berlabuh di atas bukit Judi, beberapa waktu yang tidak diterangkan lamanya, menurut sebagian mufasir lamanya 1 bulan, dan air bah sudah surut. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam supaya turun dari kapal itu bersama-sama dengan para pengikutnya untuk membangun kehidupan baru dalam rangka meneruskan generasi umat manusia yang bertaubat dan bertakwa setelah orang-orang kafir dari kaumnya itu musnah tenggelam dalam azab topan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya turun dari kapal itu disertai ucapan salamat sejahtera dan penuh keberkahan darinya. Mereka akan diberi berkah sesuai dengan janji Allah dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Setelah mereka turun ke daratan, maka mereka mendapat keluasan dalam rezeki dan keperluan hidup yang mereka butuhkan untuk kepentingan mereka dan generasi selanjutnya. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa tidak semua dari generasi mereka yang akan berkembang biak di kemudian hari sama dengan mereka. Akan tetapi ada di antara generasi yang berkembang biak itu menjadi umat-umat yang hanya dapat menikmati rezeki dan kesenangan dunia. Namun di akhirat mereka akan menerima azab yang sangat pedih. Mereka disesatkan oleh setan sehingga menjadi musyrik dan bergelimang dengan kezaliman dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sehingga mereka tidak bisa memelihara keamanan dan kesejahteraan. Bahkan sebagian menindas sebagian yang lain. Mereka bercerai-berai dan berselisih serta menyimpang dari petunjuk Allah yang dibawa oleh para Rasulullah. Menurut keterangan Taqiyuddin Al-Makhrizi, semua pengikut Nabi Nuh tidak ada yang mempunyai keturunan kecuali 3 anaknya, yakni Syam, Ham, dan Yafis. Pendapat ini berdasarkan firman Allah, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Surat As-Saff ayat 77. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kisah Nabi Nuh alaihissalam itu dan kisah nabi-nabi lainnya adalah berita penting yang termasuk dalam soal-soal gaib yang diwahyukan Allah kepadanya, yang belum pernah diketahuinya
dan belum pernah pula diketahui oleh kaumnya sebelum itu, sehingga mereka bisa menuduhnya bahwa kisah itu diperolehnya dari orang lain. Tetapi Allah lah yang mewahyukan kisah itu kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab para nabi sebelumnya. Seandainya ada di antara kaumnya yang pernah mendengarkannya, maka pengetahuan mereka itu hanya secara global dan samar-samar. Oleh karena itu, sekalipun berbagai tuduhan mereka lemparkan terhadap Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah memerintahkannya supaya bersabar menghadapi kaumnya yang banyak menyakiti hatinya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam bersabar menghadapi kaumnya yang mengejek dan mencemoohnya beratus-ratus tahun lamanya. Hal serupa itu sudah menjadi sunat Allah dan Rasul-Rasulnya. Namun demikian, kesudahannya adalah kemenangan dan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa dan sabar. Sebaliknya, kekalahan dan kerugian akan menimpa orang-orang yang membangkang terhadap kebenaran dan orang-orang yang berbuat jahat. Ini sesuai dengan ayat-ayat lain seperti firman Allah, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi atau hari kiamat. Surat Al-Mu'min 51. Dalam Al-Quran tidak diterangkan dengan tegas berupa usia Nabi Nuh, berapa usia Nabi Nuh alaihissalam, tetapi hanya disebutkan dalam firman-Nya sebagai berikut. Walaqad arsalna nukan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 14. Yang jelas ayat tersebut hanya menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam tinggal di antara kaumnya selama 950 tahun. Ada kemungkinan bahwa rentang waktu tersebut hanya menunjuk pada jangka waktu dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, dan ada kemungkinan pula bahwa itulah jumlah seluruh usianya termasuk di dalam masa penyampaian dakwah. Wa ila atin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada dengan mempersekutukan Allah. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah telah mengutus Rasul-Nya kepada bangsa Ad yang berdiam di sebelah utara Hadramaut di Yaman dan sebelah barat Oman. Rasulullah itu ialah Hud alaihissalam yang dipilih Allah dari bangsa Ad sendiri agar lebih mudah menyampaikan dan menanamkan kepercayaan kepada mereka. Menurut sebagian riwayat yang diturunkan, yang dikutip oleh sebagian mufasir, dikatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah orang pertama yang berbahasa Arab dan Rasulullah pertama dari bangsa Arab keturunan Nuh alaihissalam.
Pada ayat ini Allah mempergunakan uslub atau gaya bahasa ijaz yang singkat padat, yaitu kepada kaum Ad. Ada saudara mereka yaitu Hud. Maksudnya, kami telah utus kepada kaum Ad seorang dari mereka yang bernama Hud. Tata bahasa semacam ini banyak dipergunakan dalam Al-Quran. Nabi Hud alaihissalam sebagai Rasulullah mulai menyeru kaumnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang lain melainkan Dia. Nabi Hud alaihissalam melarang mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala, karena perbuatan semacam itu adalah mempersekutukan Tuhan dan mengadakan perkataan bohong dengan menyebutkan bahwa patung-patung dan berhala-berhala yang mereka sembah itu sebagai penolong yang dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat atau bahaya, padahal patung-patung itu dibuat oleh manusia. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Hud berkata, wahai kaumku, aku tidak meminta kepadamu imbalan sedikit pun atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan yang telah menciptakanku. Apakah kamu tidak mengerti? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Nabi Hud alaihissalam dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya sama sekali tidak meminta upah dan bayaran, sehingga mereka tidak dapat menuduhnya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia hanya mengharap pahala dari Allah yang telah menciptakannya sebagai manusia yang berpikiran sehat dan yang dapat membebaskan dirinya dari menyembah patung-patung yang dibikin oleh kaum Nuh alaihissalam. Patung-patung itu mereka buat untuk mengabadikan jasa-jasa nenek moyang mereka yang saleh. Sebenarnya mereka terjerumus ke jurang syirik karena dipermainkan oleh tipu daya setan yang pada pulanya dimaksudkan untuk menghormati dan mengagungkan, tetapi pada akhirnya menjadi sesembahan. Kemudian Nabi Hud alaihissalam mendorong kaumnya supaya mau mempergunakan akal pikiran yang sehat agar mereka bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membuat mudarat bagi mereka. Ia juga mengatakan bahwa ia menasehati mereka dan menunjukkan kepada jalan yang benar hanyalah untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama Summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan umatmu hujan yang sangat deras, menambahkan kekuatan melebihi kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Hud alaihissalam setelah mengajak kaumnya menyembah Tuhan yang Maha Esa dan melarang mereka menyekutukannya dengan beribadah kepada berhala-berhala, menyuruh mereka meminta ampun kepada Allah yang kemudian bertobat dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya, Nabi Hud alaihissalam menjelaskan, apabila mereka berbuat seperti yang telah dinasihatkan itu, niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat yang sangat besar manfaatnya bagi mereka sebagai bangsa yang banyak mempunyai tanaman-tanaman dan kebun-kebun. Allah tidak akan menambah kekuatan dan kemuliaan yang mereka impikan di samping yang sudah mereka miliki. Oleh karena itu, Nabi Nuh alaihissalam
memperingatkan kaumnya supaya tidak berpaling dari kebenaran yang telah dinasihatkan kepada mereka dan tidak meneruskan kesalahan-kesalahan besar yang sudah biasa mereka lakukan, yaitu menyembah berhala-berhala, patung-patung yang terjerumus pada perbuatan jahat lainnya. Kaum Hud alaihissalam itu yang disebut bangsa Ad dan kabilah Ad atau kaum Ad, di samping terkenal sebagai bangsa yang kaya raya bidang pertanian, mereka terkenal pula sebagai orang-orang kuat yang bertubuh kekar, yang menyebabkan mereka bertambah sombong dan takabur, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya. Fa'amma 'atun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatil linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidaklah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka. Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami tiuplah angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kita ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang penghinaan dalam kehidupan di dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Surat Fussilat ayat 15-16. Shadaqallahul adzim. Semoga bermanfaat cerita Nabi Hud alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.